Salam mahasiswa, kami mahasiswa dari STI Al-Wasliyah Sibolga Taptek. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Putra Kasdin Huta Barat SPD MPD. Inilah video presentasi dari kami. Oke, saya Numaya Hepila Saptaryawaruwu akan memandu video presentasi ini. Sebelum kami lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Kelompok 5 terdiri dari 6 orang, yaitu Angelina Pliang, Numaya Hepila Saptaryawaruwu, Fatima Azara, Nidarmawati Laia, Indah Muzlizah Pasaribu, dan Dwi Pertiwi Tanjung. Berikut ini adalah pembahasan materi dari kami. A. Perilaku politik di Indonesia pasca reformasi. Di Indonesia, banyak kasus korupsi yang merugikan banyak masyarakat. Para koruptor mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan banyak orang. Pada dasarnya, kuadrat manusia adalah mementingkan diri sendiri. Kekuasaan di Indonesia menjadi sesuatu yang diperebutkan banyak orang untuk dapat menduduki kursi kekuasaan. Banyak sekali macam korupsi ini tidak dipisahkan dari interaksi kekuasaan. Orang yang terjun di dunia politik masih dengan mentalitas animal laboran atau Hannah Arendt 1958, di mana orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi sangat dominan. Politik cenderung menjadikan politik tempat mata pencarian utama. Sindrom yang menyertai salah satu adalah korupsi. Hal ini sangat mungkin karena fasilitas kekuatan fisik atau senjata, fasilitas politik atau pejabat, dan ideologi pejabat atau pemuka agama tersebut sering dianggap sebagai sesuatu yang diperoleh dengan usaha atau suatu presentasi, sehingga penggunaan untuk bisa mendatangkan kekayaan dianggap wajar. Maka tidak mengherankan bahwa tidak ada perasaan yang bersalah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami. Banyak orang yang melakukan korupsi atau suatu bentuk banalisasi korupsi. Jika banyak orang yang melakukannya, menjadikan kejahatan ini sesuatu yang biasa. Seakan-akan kebiasaan harus bertanggung jawab. Kalau semua bertanggung jawab, bukankah sama saja dengan tak ada yang bertanggung jawab? Padahal yang sebenarnya terjadi ialah bahwa kebiasaan jahat telah membungkam nurani pelaku. Bila para pejabat bertindak berlawanan dengan kepercayaan yang diberikan, tradisi liberal menawarkan kepada warga pengikutnya bantuan terakhir dengan naik banding ke surga. Tradisi itu kurang yakin untuk naik banding ke pengadilan duniawi. Kasus yang dimaksudkan di sini tidak lain dari kasus hukuman kriminal bagi pejabat. Hukum kriminal telah berfungsi lebih baik untuk menghukum kejahatan warga negara dibanding kejahatan terhadap warga. Saya akan melanjutkan bagian B, perilaku politik di Indonesia menyikapi nilai-nilai etika. Etika lebih dipandang sebagai seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dan memuncak pada kebajikan. Pendapat Pak Ulrich Kaur tentang etika dikaitkan dengan tradisi pemikiran filosofi Aristoteles yang bersifat teledogis, mau membidik hidup baik bersama dan untuk orang lain dalam kerangka memperluas lingkup kebebasan dan menciptakan institusi yang lebih adil. Konsepsi Ricoeur itu memasukkan sekaligus dimensi perilaku dan institusi serta memperhitungkan 3 dimensi etika politik. Kualitas moral pelaku merupakan faktor stabilitas tindakan yang berasal dari dalam diri pelaku, sedangkan institusi menjamin stabilitas tindakan dari luar diri pelaku. Maka etika politik pun juga merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil. Agar etika politik tidak mengabaikan perandaian-perandaian dan keyakinan-keyakinan yang melatar belakangi gagasannya, perlu peran filsafat politik. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Dalam teori politik, Machiavelli dikatakan bahwa untuk mendapatkan kekuasaan dihalalkan segala cara. Akan tetapi, bagaimana dengan masalah tujuan menghalalkan cara yang bisa diterima dari sudut pandang etika? Misalnya, menyiksa satu orang untuk menyelamatkan 1000 orang perlu 2 catatan. Yang pertama, orang berusaha melegitimasi sarana melalui tujuannya, entah sarana yang dipilih itu berupa kekerasan atau yang lain. Harus terbuka terhadap evaluasi. Dengan kata lain, pilihan sarana harus terbuka bagi perdebatan, kritik, dan bukan hanya berhenti pada keyakinan. Bukan etika yang hanya mendasarkan pada keyakinan, tetapi ketika tanggung jawab yang terasa melalui perdebatan. Baiklah,
di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita pada bagian C, yaitu analisis perilaku politik di Indonesia dalam filsafat politik Niccolò Machiavelli. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dunia perpolitikan khususnya di negara Indonesia sangat ketara dengan upaya manipulasi dan kelicikan dari berbagai pihak. Namun di Indonesia saat ini nggak semuanya para pelaku politik itu seperti itu. Nah, di sini pada pembahasan ini kita memberikan kritikan terhadap dunia perpolitikan yang ada di Indonesia. Politik merupakan salah satu aspek yang sangat signifikan dalam keberlangsungan suatu negara. Baik buruknya perkembangan suatu negara sangat tergantung pada sistem politik yang digunakan dan sumber ataupun pelaku dari sistem politik tersebut. Sering sekali kita lihat orang yang senantiasa menggembar-gemborkan dunia perpolitikan, namun pada kenyataannya dia juga yang melakukan manipulasi politik terhadap praktek berpolitik. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam kancah perpolitikan negara kita selalu ada kawasan moralitas yang sangat sensitif, sehingga seringkali para pelakunya tidak bisa bersikap konsisten terhadap tujuan yang sudah ada ataupun prinsip yang sudah diteguhkannya. Nah, teman-teman, menurut Machiavelli, seorang raja atau pemimpin sudah seharusnya dan selayaknya berwatak bagaikan Chiron, yaitu bisa menggunakan sifat manusia dan sifat binatang. Nah, kedua sifat tersebut harus digunakan berbarengan. Kenapa begitu? Karena menggunakan salah satu cara tersebut tanpa cara lainnya itu tidak akan berhasil. Nah, hal tersebut direfleksikan dengan sikap dan tingkah laku seorang penguasa seperti menyingkirkan orang-orang yang berpotensi menjadi saingannya. Tidak perlu mematuhi segala perjanjian dalam peraturan yang ada, karena dianggap sebagai faktor penghalang dan sebagainya. Machiavelli dalam konsepsinya tersebut nampak tidak bermoral. Namun hal tersebut berlawanan dengan tokoh lainnya, seperti Thomas Aquinas dan Santo Agustinus yang berpendapat bahwa suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahannya harus sesuai dengan ajaran Tuhan dan penguasa yang baik, harus menghindari godaan, kejayaan, dan kekayaan-kekayaan duniawi agar memperoleh ganjaran. Nah, ketika politik ala Machiavelli ini tak bermoral, tapi banyak diadopsi dan diperhatikan oleh beberapa penguasa selama memimpin negaranya, baik yang secara terang-terangan maupun secara sembunyi, seperti Napoleon Bonaparte yang berasal dari Prancis, Adolf Hitler yang berasal dari Jerman, dan Mussolini yang berasal dari Italia, serta yang belum lama ini dihukum mati yaitu Saddam Hussein yang berasal dari Irak. Nah, Machiavelli ini juga berpendapat memiliki angkatan perang yang kuat adalah suatu keharusan yang dimiliki sebuah negara. Angkatan bersenjata merupakan basis penting bagi seorang penguasa negara, karena angkatan bersenjata manifestasi nyata kekuasaan negara. Menggunakan tentara sendiri akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan tentara sewaan. Benar, tetapi karena ia adalah cara bertindak yang paling menguntungkan dalam kondisi tertentu. Nah, jadi sekiranya baik untuk mempunyai sifat suka mengampun, jujur, manusiawi, ikhlas, dan lainnya, tapi harus mempunyai pikiran yang terbentuk dalam sedemikian sehingga mempunyai sifat yang sebaliknya. Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai sifat-sifat ini melaksanakan kebajikan yang guna baik karena umumnya sifat-sifat tersebut membantu mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Kejujuran dan penyelewangan seringkali menyebabkan jatuhnya mereka yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Demikianlah video presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar.